Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum semuanya? Iya. Hmm. Iya. Alhamdulillah ya, ini semuanya adalah ya nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Eh, Pada hari ini, anak-anak Ustaz, kita akan membahas tentang bab al-qard, ya al-qardu, ya babul qardi, yaitu bab mengenai pinjaman. Ya, bab mengenai pinjaman. Nah, di sini eh, untuk mengambil nilai tugas, ya Ustadz meminta kepada kalian semuanya untuk mencatat poin-poin yang penting dari pembahasan ini. Ya, ya, pembahasan yaitu poin-poin yang penting dari pembahasan ini kalian catat dan nantinya ya kalian kirimkan kepada Ustadz ya apa yang kalian catat ya khususnya di dalam pembahasan ya al-qard ya mengenai pinjaman ini ya. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, al-qard artinya adalah pinjaman ya, pinjaman. Eh, Makna ya dari kata al-qard ini adalah ya al-qard itu bermakna memberikan harta ya al-qard ya pinjaman atau pinjaman ini bermakna memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya ya memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya dan akan mengembalikan gantinya Nah, inilah al-qard, pinjaman. Ya, pinjaman yaitu memberikan harta kepada siapa yang akan menggunakannya dan akan mengembalikan gantinya. Nah, al-qard yaitu memberikan pinjaman ini disyariatkan. Ya, Ustadz meminta kepada anak-anak Ustadz supaya jangan membuat keributan. Ya, jangan ada yang membuat keributan. Ya, al-qard yaitu memberikan pinjaman ini disyariatkan dan ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menetapkan keutamaan
saling membantu. Ya, keutamaan saling membantu, keutamaan menunaikan hajat seorang muslim, ya, memudahkan kesulitannya, menutupi kebutuhannya, dan kaum muslimin telah bersepakat atas pembolehan al-qard ini, yaitu memberikan pinjaman. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, ya, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor unta muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor unta muda dari seorang laki-laki. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor unta muda dari seorang laki-laki. Lalu unta-unta zakat tiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Rafi' agar melunasi hutang unta muda kepada lelaki tersebut. Namun Abu Rafi' kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, saya tidak menemukan di dalam unta-unta zakat tersebut kecuali unta pilihan yang berumur 6 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikan saja ia kepadanya. Berikan saja ia kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Ya, sesungguhnya sebaik-baik manusia, inna khiyaran nas ahsanuhum qadha. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Ya. Kemudian di antara dalil yang menetapkan keutamaan memberikan pinjaman, ya, al-qard, ya, memberikan pinjaman, adalah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim lainnya 2 kali, ya, tidaklah seorang muslim memberikan hutang kepada seorang muslim lainnya 2 kali hutangan, melainkan ia seperti menyedekahkannya 1 kali, kasadaqatiha marrah. Ya, dia seperti menyedekahkannya 1 kali. Ya, ini dia keutamaan dari memberikan pinjaman. Kemudian di sini Ustaz akan menyebutkan, ya, sebagian, ya, beberapa hukum yang berkaitan tentang pinjaman ini, ya. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang
kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga memberinya pinjaman hutang sesudah itu. Ya, manakala dia sudah mengembalikan hutangnya. Ya, seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga memberinya pinjaman hutang, ya, sesudah itu manakala dia sudah mengembalikan hutangnya. Karena pemberi pinjaman ini mensyaratkan keuntungan. Ya, sementara ya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, ya ini perlu dicatat ya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Ya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Ya, seperti dia mengizinkannya tinggal di rumahnya secara gratis, ya, atau dengan harga murah, atau meminjamkan kendaraannya atau sesuatu yang lainnya dari keuntungan-keuntungan lainnya. Ya, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa bahwa kasus seperti ini itu tidak boleh. Ya, dan para ulama fikih sepakat melarang yang demikian itu. Ya, ini dia. Ya, jadi seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga memberinya pinjaman hutang sesudah itu. Ya, manakala dia sudah mengembalikan hutangnya. Yang kedua, hendaknya pemberi hutang adalah orang yang boleh bertindak, ya, yang boleh bertindak dan berwenang pada hartanya. Artinya sesuatu yang dia berikan pinjaman itu adalah yang dia miliki, ya, yang dia miliki. Ya, orang yang memberikan hutang, orang yang memberikan pinjaman ini adalah orang yang memiliki harta tersebut. Ya, kemudian dewasa. Ya, hendaknya pemberi hutang itu adalah dewasa, berakal, dan tindakannya lurus. Ya, dan tindakannya lurus, di mana pemberiannya sah. Ya, di mana pemberiannya itu sah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran. Pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya.
pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya. Ya, karena ia termasuk riba. Ya, karena ia adalah termasuk riba. Sehingga dia tidak boleh mengambilnya. Akan tetapi dia hanya mengambil uang yang dia hutangkan pada peminjam sebagaimana mulanya. Ya, jadi pemberi hutang itu dia tidak boleh mensyaratkan pembayaran itu lebih dari uang yang dipinjamkan, karena ini adalah merupakan bentuk riba. Ya, seseorang memberikan pinjaman 1 juta, maka dia tidak boleh memberikan persyaratan hendaknya engkau memulangkan pinjamanmu itu 1.100.000. Nah, 100.000 yang merupakan tambahan ya dari pinjaman tersebut, maka ini adalah riba. Ya, ini adalah riba. Ya. Kemudian, ya, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, bila yang berhutang, yaitu yang meminjam, ya, membayar ya kepada pemilik piutang, itu orang yang memberikan hutangan. Ya, bila yang berhutang membayar kepada pemilik piutang dengan yang lebih baik, ya, dengan yang lebih baik dari ya yang dia pinjamkan, atau memberikan tambahan, ya, atau memberikan tambahan tanpa adanya persyaratan, atau diniatkan membayar bunga, ya, tanpa persyaratan atau diniatkan membayar bunga, maka hal ini sah, boleh. Karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak yang berhutang. Dan hadis Abu Rafi yang telah kita sebutkan ini telah menunjukkan hal ini. Ya, jadi kalau yang berhutang itu, yang meminjam itu, dia membayarkan lebih baik ya dari apa yang dia pinjamkan tanpa sebelumnya adanya persyaratan, ya, tanpa adanya persyaratan, ya, dari yang memberikan hutangan, engkau bayar ya lebih dari apa yang engkau pinjamkan tanpa adanya persyaratan, dan begitu juga tanpa diniatkan untuk membayar bunga, maka adanya tambahan, ya, ketika ya mengembalikan pinjaman, maka ini adalah hal yang sah. Ya, ini adalah hal yang sah. Yang penting adalah tanpa adanya persyaratan di awal. Ya, tanpa adanya persyaratan, adanya perjanjian di awal. Ya, karena telah disebutkan di dalam hadis bahwa hal ini adalah boleh. Ya, dan begitu juga bahwasanya pemberian dari peminjam atau yang berhutang ini yang melebihi dari apa yang dia pinjamkan,
Ini adalah pemberian yang sukarela. Ya. Dan juga merupakan pembayaran yang baik dari pihak yang berhutang. Kemudian yang kelima, adalah status pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia hutangkan. Ya, jadi orang yang memberikan hutangan itu adalah orang yang memiliki harta itu. Ya, orang yang memiliki harta yang dia hutangkan. Dan dia tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dia miliki, punya orang lain. Ya, punya orang lain kita hutangkan kepada ya orang yang ingin berhutang kepada kita. Padahal harta tersebut bukanlah yang kita miliki, maka ini tidaklah boleh. Ya. Dan tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dimilikinya. Kemudian yang keenam, termasuk muamalah riba yang dilarang adalah transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman ini, ya, berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang-orang yang membutuhkannya. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditentukan, di mana bank mengambilnya sebagai bunga atas sejumlah uang pinjaman. Atau pihak bank dengan yang berhutang sepakat atas nilai jumlah hutang, kemudian bank memberikan jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan pihak yang berhutang, ya, yang telah disepakati dengan ketentuan pihak yang berhutang, ya, tetap harus membayar keseluruhannya. Misalnya, seorang debitur berhutang ke bank, ya, uang sejumlah 100.000. Ya, seorang debitur berhutang kepada bank, ya, berupa uang sejumlah 100.000. Lalu bank hanya memberinya 80.000 saja. Ya, lalu bank hanya memberinya 80.000 saja. Dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berhutang untuk tetap harus membayar 100.000. Ini termasuk riba yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, jadi pada hari ini pembahasan kita, ya, adalah pembahasan berkenaan tentang masalah al-qard, ya, pinjaman. Ya, apa itu definisi daripada al-qard? Ya, kemudian di sini ada penyebutan dalil-dalil, ya, yang telah Ustaz sebutkan,
Kemudian selanjutnya ada 6 ya hal ya tentang mengenai sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan al-qard ini, yaitu pinjaman. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, inilah pembahasan kita tentang masalah al-qard, dan mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Dan jangan lupa apa yang kalian catat dari pembahasan ini itu kirimkan kepada Ustadz ya, agar supaya ini bisa dijadikan acuan bagi Ustadz untuk memasukkan nilai kalian ya, nilai tugas. Ya, Ustadz padakan sampai di sini saja. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada waktu. Hah? Berapa? 3. Iya, bagi anak-anak yang ingin, ada yang ingin bertanya dari pembahasan kita, ada di chat. Hah? Apa itu? Yang pembahasan kita ini saja hari ini. Pembahasan kita ini saja tentang bab al-qardu, pinjaman. Apa yang antum catat? Yang antum catat ya, ya ini antum kirimkan kepada Ustadz ya. Iya melalui WA. Tahu kan nomor Ustadz? Iya ya. Iya. Apa itu? Apa? Cumana? Apa itu? Semua, iya, bentuk semua pinjaman, barang, dan begitu juga uang, ya, ya. Jadi dalam pinjaman ini orang yang memberikan pinjaman dia tidak boleh mengambil keuntungan, ya, dari memberikan pinjaman tersebut, ya, karena mengambil keuntungan ini adalah riba. Ya, kecuali kalau sudah biasa, ya, kecuali sudah biasa mereka saling tolong menolong, ya, maka ini nggak ada masalah. Tapi misalkan seseorang, ya, artinya tidak menjadi teman akrab, ya, tidak ada sebelumnya saling tolong menolong, dia kemudian meminjamkan sesuatu kepadanya, lalu kemudian orang yang memberikan pinjaman, ya, itu ya menggunakan sesuatu dari apa yang dia miliki, dia mengambil keuntungan karena dia memberikan pinjaman, maka ini bisa dikategorikan sebagai riba. Ya, ini dikategorikan sebagai riba. Itu dia. Ya. Gimana? Apa? Pinjaman? Iya, ketika tanpa adanya persyaratan, adanya penambahan, iya, nanti kemudian ketika dia mengembalikan pinjaman itu lebih, ya, melebihi dari apa yang dia pinjam, maka ini boleh. Misalkan seseorang meminjam uang, misalkan 1 juta, ya, lalu kemudian tanpa ada persyaratan penambahan, kemudian orang yang ingin mengembalikannya mau melebihkannya
maka ini tidak mengapa. Walaupun memang menurut mazhab Syafi'i ini tidak mengapa, walaupun menurut mazhab Imam Malik ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Ya, yang diperbolehkan oleh Imam Malik itu adalah pinjaman seperti halnya pinjaman berupa misalkan kambing. Dia meminjamkan kambing masih muda, lalu kemudian dia mengembalikan pinjaman kambing tersebut, ya, itu umurnya melebihi dari apa yang dia pinjam, maka ini yang diperbolehkan oleh Imam Malik. Tapi dari apa yang kita bahas, apa yang disebutkan di dalam kitab ini, jika pinjaman tersebut, jika di awalnya tidak ada persyaratan, kemudian ketika dia mengembalikan pinjaman itu melebihi dari apa yang dia pinjam, tanpa ada persyaratan, tanpa ada perjanjian sebelumnya, ya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Ini adalah sah. Ya, bisa dipahami dari apa yang Ustaz sampaikan, bisa dicatat dari apa yang Ustaz. Iya, jadi dengan bahasa Indonesia saja ya. Itu ya. Sudah. Iya, iya. Oh, masih ada waktu. Iya, ada lagi yang ingin bertanya dari apa yang Ustaz sampaikan? Iya, iya. Fadhal. Oh, oh, itulah riba. Itulah riba. Kecuali kalau sebelumnya dia sudah biasa ngasih makan, biasa saling tolong menolong. Tapi kalau ada tambahan, itu dikategorikan sebagai tambahan memang. Ya, dari pinjaman itu. Dia memberikan makan karena dia ini udah memberikan pinjaman sama dia, dikasih makan, kemudian dipinjamkan sepeda, dipinjamkan kereta. Padahal sebelumnya tidak ada saling tolong menolong, artinya memang tidak ada sebelumnya terjalin hubungan antara dia ya dengan yang memberikan hutang, maka ini tidak boleh. Ya, seperti halnya sekarang misalkan arisan ya, arisan uang. Itu kan arisan itu sebenarnya hakikatnya memberikan pinjaman ya, hutangan. Nah, orang yang narik ini membayari kawan-kawannya yang ikut tarian itu. Ini riba ini. Ini adalah riba. Iya, ini adalah riba. Ya. Jadi tidak boleh setiap pinjaman yang diberikan seseorang dia mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut, karena hal ini adalah merupakan riba, kecuali bagi antara dua orang itu yang biasa tolong menolong, saling memberi, itu udah biasa sebelumnya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sebelumnya tidak ada terjalin tolong menolong, saling membantu dan sebagainya, maka ya ini tidak boleh, karena setiap pinjaman yang akan bisa membawa kepada kepada keuntungan, ya, mengambil kepada keuntungan, maka ini adalah riba. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita padakan sampai di sini saja pembahasan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.